Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di channel GM Suyatno. Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 15 rumus Excel yang paling sering digunakan sehari-hari. Sehingga apabila kita menguasai 15 rumus Excel ini, kita akan dengan mudah mengerjakan tugas-tugas di tempat kerja maupun di sekolah. Agar lebih mudah dipahami, berikut 15 rumus Excel, fungsi, dan contoh penggunaannya. Yang pertama adalah fungsi sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sintak penulisannya adalah di sini sudah ada beberapa data dan kita masukkan sintak penulisannya sama dengan sum kurung buka blok range-nya kurung tutup dan enter, dan hasilnya adalah sekian. Sangat mudah kan? Lanjut, fungsi average. Fungsi average digunakan untuk menghitung rata-rata nilai di dalam range. Kita gunakan data yang tadi, kita tulis rumusnya sama dengan average kurung buka blocks range yang akan kita rata-ratakan, tutup kurung, enter, dan hasilnya adalah 83. Berikutnya, fungsi count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data atau sel. Di sini kita akan menghitung banyaknya siswa yang ada di tabel. Misalkan di sini ada, kalau kita hitung manual ada 9. Kita tulis rumusnya sama dengan count kurung buka blok range-nya, terserah mau dinama atau dinilai, kurung tutup, enter. Nah, dengan menggunakan count kita bisa mengetahui jumlah siswa yang ada di tabel adalah 9. Fungsi keempat yaitu max. Max digunakan untuk menghitung nilai tertinggi. Sintak penulisannya adalah sama dengan max kurung buka blok range-nya kurung tutup, enter, dan nilai tertinggi yang ada di tabel adalah 100. Rumus berikut min adalah rumus kelima. Rumus min digunakan untuk menghitung nilai terendah. Dari tabel berikut nanti kita mencari nilai yang paling rendah. Kalau kita lihat secara manual ini 70, tapi kita gunakan rumus, coba sama dengan min kurung buka blok datanya kurung tutup, enter. Rumus ke-6, if. Rumus if digunakan untuk melakukan pemilihan berdasarkan kondisi tertentu. Contoh di sini ada dua tabel, yang satu tabel isian, yang satunya tabel keterangan. Tabel keterangan ini nanti digunakan untuk referensi pada saat kita ingin menulis rumus menggunakan logika if. Nah, di sini ada kolom predikat. Predikat ini nanti mengambil referensinya berdasarkan tabel keterangan. Penulisannya adalah sama dengan if jika kurung buka kolom nilainya atau sel nilainya D3 di sini, jika
nilai lebih besar sama dengan 90, maka keterangannya adalah A. If lagi untuk mengisi predikat berikutnya. If jika nilai kurung buka D3 lebih besar sama dengan 76, keterangannya B, masih di if lagi karena untuk mengisi predikat berikutnya. If jika kurung buka kolom nilainya atau D3 lebih besar 65, lebih besar sama dengan 65, maka keterangannya adalah C. Selain itu nilainya D. Kurung tutup sebanyak 3 kali, banyak kurung bukanya ada berapa, kurung tutupnya mengikuti. Kita pastikan dulu nilainya, guysnya. Kalau sudah pasti enter. Maka untuk Intan nilainya, karena nilainya 85, maka predikatnya B. Kalau sudah, kita tarik handle-nya ke bawah untuk mengisi nilai siswa yang lain. Kita pastikan dulu satu-satu. Lanjut, rumus ke-7, sum if. Sum if digunakan untuk menjumlahkan total data dengan satu kriteria atau kondisi. Di sini kita akan mencari total nilai khusus untuk laki-laki. Rumusnya adalah sama dengan sum if kurung buka blocks range jenis kelamin, kriterianya adalah laki-laki karena kita ingin mencari nilai total laki-laki, block range nilainya yang mau dijumlahkan, kurung tutup enter. Nah, nilainya 500. Ini nilai untuk laki-laki totalnya. Berikutnya lagi rumus ke-8, average if. Average if digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dengan satu kriteria atau kondisi. Di sini kita akan mencari nilai rata-rata dari laki-laki. Sama dengan average if kurung buka block rank jenis kelamin, kriterianya karena kita ingin mencari nilai rata-rata laki-laki, berarti kriterianya laki-laki, blocks nilai yang akan dirata-ratakan, kurung tutup enter. Nah, jadi nilai rata-rata laki-laki itu 83. Next, rumus ke-9, count if. Count if digunakan untuk menghitung banyaknya data atau frekuensi dengan satu kriteria atau kondisi. Nah, dari contoh di berikut kita ingin mencari atau menjumlahkan banyaknya siswa laki-laki dari tabel yang ada. Rumusnya adalah sama dengan count if kurung buka blok serainya jenis kelamin di sini, kriterianya karena kita ingin menghitung banyaknya siswa laki-laki, kriterianya kita tulis laki-laki, kurung tutup enter. Jadi total jumlah siswa yang laki-laki adalah 6. Selanjutnya
Rumus ke-10. Proper. Proper digunakan untuk mengkonversi karakter awal setiap kata menjadi huruf besar, dengan yang lainnya menjadi huruf kecil. Penulisannya adalah sama dengan proper, kurung buka, teksnya, saya suka buah durian, kurung tutup, enter. Saya suka buah durian. Setiap kata diawali dengan huruf besar. Next, rumus ke-11. Upper. Rumus ini berfungsi untuk mengkonversi semua karakter teks ke huruf besar. Di sini kita ambil contoh, saya suka buah durian dengan huruf kecil semuanya. Kita jadikan huruf besar. Rumusnya adalah sama dengan upper, kurung buka blok teksnya, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya adalah menjadi huruf besar semuanya. Saya suka buah durian. Next, rumus ke-12. Lower. Rumus lower digunakan untuk mengkonversi semua karakter teks ke huruf kecil semua. Nah, contoh di sini adalah menggunakan huruf besar semuanya, kita jadikan huruf kecil. Rumusnya sama dengan lower, kurung buka teksnya, blok teksnya, kurung tutup, enter. Nah, menjadi saya suka buah durian dengan huruf kecil semuanya. Next, rumus ke-13. Left, mid, and right. Rumus ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks dari sebuah data di Microsoft Excel. Bisa diambil dari kiri, bisa diambil dari kanan, maupun dari tengah. Sedangkan left sendiri berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari kiri pada sebuah sel. Nah, mengambil dari kiri ke kanan. Sedangkan right mengambil beberapa karakter dari kanan ke kiri. Sedangkan mid mengambil beberapa karakter dari tengah. Untuk penulisan rumus left mengambil karakter dari kiri, sama dengan left, kurung buka teksnya, diambil berapa, kira-kira misalkan 3 dari kiri. Nah, muncul nilai psi. Nah, terus yang berikutnya right mengambil beberapa karakter dari kanan. Sintak penulisannya sama dengan right, kurung buka, blok teksnya, E5 di sini. Sebanyak, misalkan saya ingin mengambil Rian sebanyak 4 karakter dari kanan, kurung tutup, enter, dan hasilnya adalah Rian. Sedangkan untuk mid mengambil beberapa karakter dari tengah. Yang dimaksud tengah di sini S di depan tidak ikut dan N di belakang juga tidak ikut. Kalau dari contoh, saya suka buah durian. Penulisannya sama dengan mid, kurung buka blok teksnya. Nah, misalkan saya di sini ingin mengambil star mulai dari huruf ke 6. Sebanyak misalkan 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4. Tutup kurung, enter. Suka. Jadi spasi di sini jangan lupa dihitung 1 ya.
Next, rumus ke-14, concatenate. Rumus concatenate digunakan untuk menggabungkan dua atau beberapa string teks menjadi satu string. Di sini ada contoh 3 teks. Saya suka durian. Teks 1 saya, teks 2 suka, teks 3 durian. Concatenate-nya adalah sama dengan concatenate kurung buka blok teks 1, blok teks 2, blok teks 3, kurung tutup, enter. Nah, di sini hasilnya menjadi satu kata dari beberapa teks digabung menjadi satu. Rumus yang terakhir atau yang ke-15, HLOOKUP dan VLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP merupakan bagian dari fungsi lookup. Sedangkan fungsi lookup digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tertentu. VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal sesuai dengan awalan hurufnya V yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus. Sedangkan HLOOKUP yang berawalan huruf H digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk baris atau horizontal. Penggunaan istilah vertikal pada VLOOKUP digunakan untuk merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas dan data-datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Sedangkan HLOOKUP digunakan untuk mencari data berdasarkan tabel referensi yang berbentuk baris atau horizontal. Tentu berbeda dengan penggunaan VLOOKUP yang telah kita bahas di atas, di mana HLOOKUP judul kolomnya terletak di bagian kiri dan data-datanya tersusun ke kanan dalam bentuk horizontal. Cara penulisan rumus VLOOKUP untuk mengisi kolom gaji pokok di tabel daftar gaji pegawai CV Nurasari, di mana gaji pokok ini diambil dari tabel referensi yang ada di bawahnya. Sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value-nya. Nah, lookup value ini berdasarkan tabel referensi. Kalau di tabel referensi ada, berarti gunakan itu sebagai lookup value-nya. Klik size-nya, blok tabel referensinya, isinya saja. Terus setelah itu tekan F4 sehingga muncul tanda dolar di setiap karakter selnya. Setelah itu kita hitung kolom index numbernya. Gaji pokok ada di kolom kedua. Nah, terus file, tutup kurung, enter. Nah, pengisian tabel gaji pokok yang diambil dari tabel referensi sudah masuk. Kita cek cross check satu-satu. Nah, terus bagaimana isi kolom tunjangan? Nah, sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, lookup value-nya masih di golongan, tabel array-nya kita blok lagi tabel referensi gajinya, tekan F4, terus kolom indeksnya, tunjangan ada di kolom ketiga, 1,3, file, kurung tutup, enter. Nah, muncul isi dari tabel tunjangan berdasarkan referensi tabel gaji yang ada di bawahnya. Kita cross check, betul. Terus bagaimana mengisi transportasi? Sama dengan VLOOKUP kurung buka blok lookup value-nya, di sini golongan,
blok tabel arraynya atau di sini tabel referensi gajinya, tekan F4, kolomnya, kolom transportasi ada di kolom keempat, false, tutup kurung, enter. Nah, untuk tabel transportasi golongan 1C 100.000, kita cross check, dan kalau sudah terisi semuanya kita blok isinya. Di pojok kanan bawah kita tarik handle-nya ke bawah untuk mengisi daftar gaji yang lain, pegawai yang lain. Nah, kita cross check. Nah, oke. Demikianlah untuk rumus VLOOKUP berdasarkan tabel referensi gaji yang digunakan. Nah, sekarang untuk HLOOKUP. Bagaimana cara mengisinya? Ingat, untuk tabel HLOOKUP, pastikan tabel referensinya adalah judul tabelnya ada di sebelah kiri, sedangkan isi datanya ada di sebelah kanan. Itu menandakan rumus yang harus dipakai adalah HLOOKUP. Cara mengisi gaji pokoknya sama dengan HLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya di sini golongan blok, tabel array. Kita blok tabel referensi gajinya, isinya saja, tekan F4, nah kalau di tabel VLOOKUP itu kolom yang ditanyakan, tapi kalau di HLOOKUP itu barisnya. Ada di baris keberapa gaji pokok? 1, 2. Ada di baris kedua, berarti 2, false, kurung tutup, enter. Nah, untuk pengisian gaji pokok sudah. Kita cross check manual sedikit. Untuk golongan 1C gaji pokoknya 1 juta. Kolom tunjangan sama dengan HLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya blok, di sini golongan, terus tabel array-nya, tabel array, kita blok isi tabel referensi gajinya, kita tekan F4, akan muncul tanda dolar di depan karakter selnya, kita hitung kolom baris tunjangan ada di baris ketiga, jadi kita tulis 3, false, tutup kurung, enter. Nah, tunjangan golongan 1C sama dengan 80.000. Betul. Pengisian transportasi, kolom transportasi sama dengan HLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya di sini golongan, tabel array-nya. Nah, kita blok isi dari tabel referensi gajinya, tekan F4, nah kolom baris transportasi ada di baris ke-4, berarti 4, false. Maaf, ini lupa, kurang angka 4-nya, baris ke-4-nya belum, tutup kurung, enter. Nah, untuk transportasi golongan 1C tertulis di tabel referensi itu 100.000. Kalau sudah, kita blok semuanya, kita tarik handle ke bawah untuk mengisi daftar gaji pegawai yang lain. Oke, demikian 15 rumus Excel, fungsi dan contoh penggunaannya.